Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tes saja dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hari ini. Kita akan bahas tentang volume benda putar. Volume benda putar. Ya, saya ini. Ya. Coba kalian ingat-ingat kalian tentang gambar-gambar yang saya tampilkan. Pertama adalah gambar apa ini? Segitiga ABC. Kemudian segitiga ini diputar dengan pusat sumbu Y, yang ke atas, maka akan terbentuk sebuah kerucut. Kerucut ya, ini gambarnya kerucut, kena ini. Kemudian kalau gambar yang sebelah kanan ini, kalau diputar terhadap sumbu X, maka terbentuk kerucut juga. Cuman yang pertama ini kerucut lancip tinggi, nah ini seperti caping, topi yang petani gitu ya. Kemudian gambar ketiga yang ini, atasnya dipotong, atau bukan dipotong ini, tetapi segitiga ABC-nya itu diberi jarak dengan L atau dengan sumbu Y itu. Ini ada jarak-jaraknya. Maka yang terbentuk sebuah kerucut yang terpancung. Karena ini kan ini ada C, ini ada C. Ini jarak C ke sumbu Y sama dengan C ke ini. Gambar keempat ini tabung ya. Tabung diperoleh dari apa? Dari segi 4 AB CD, di mana sisi sejajarnya itu diputar terhadap sumbu Y, maka terbentuk seperti ini. Nah, ini adalah mula atau awalnya kita berpikir tentang benda putar. Oke, contoh nih untuk ilustrasi. Dari gambar di atas terlihat bahwa jika suatu bangun datar diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sebuah sumbu, maka akan terbentuk sebuah benda putar. Berikut ini akan kita pelajari volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y, fungsi X, dan sumbu X dari garis X sama dengan 1 dan X sama dengan A dan X sama dengan B. Ini ya. Kita lihat gambar ini. Ini sumbu kartesius. Kemudian ada kurva Y sama dengan Fx, kurva lengkung ini. Kemudian diputar terhadap sumbu X, maka akan diperoleh bangun seperti ini. Ini diputar ya, mutarnya sumbu X. Nah, mencari volumenya gimana? Mencari volumenya ya dengan cara ini apa ini? Namanya ini ring, metode ring, metode cincin. Dipotong kecil-kecil, kemudian masing-masing dicari luasnya, lalu dijumlah. Maka di dalam rumus awalnya ini menggunakan sigma. Tetapi dari kumpulan sigma ini akhirnya kita ambil kesimpulan volumenya adalah Pi, jaraknya dari A ke B. Dari A ke B itu dari ini
A ke B ini. Karena yang akan kita cari adalah volume dalam cincin ya, Y kuadrat dx. Kalau diputar terhadap sumbu X, maka gunakan Y kuadrat dx. Atau P dari A hingga B, A hingga B batasnya Fx dikuadratkan dx. Tuh. Nah, sekarang untuk contohnya, menghitung volume benda putar yang dibatasi oleh Y sama dengan X plus 1 dan sumbu X. Nih, kita bikin dulu garisnya. Y sama dengan X plus 1. Ini garis ini yang saya pegang. Kemudian batasnya adalah X sama dengan 2 dan sama dengan 5. Ini 2 di sini, ini 5 di sini. Kita tarik ke atas putus-putus ya. Lalu akan terbentuk garis bidang ini. Bidang ini. Nah, ini namanya bidang trapesium. Kemudian setelah itu trapesium ini diputar. Akhirnya terbentuk gambar prisma yang terpotong kepalanya, terpotong lancipnya, atau prisma terpancung. Setelah itu kita baru memasukkan volumenya, volume V sama dengan P A ke B. A ke B nya adalah A nya 2, B nya 5. Terus nilai Y, persamaan Y nya kan X plus 1. Ini X plus 1. Karena ini mintanya Y kuadrat, ya dikuadratkan ya. X plus 1 dikuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat plus 2X plus 1. Lalu ini diintegralkan yang dalam kurung. Terus batasnya 52, 5 substitusikan, 2 disubstitusikan. Akhirnya akan ketemu volumenya adalah 71 2/3 dikurangi 8 2/3. Kemudian ini disederhanakan, akan kita peroleh nilainya yang real adalah 63 pi satuan volume. Lanjut soal berikutnya. Ini ada beberapa contoh. Ini ya, garis Y sama dengan X plus 2, darahnya dari 2 hingga 6. Ada ya, ini yang A. Kemudian B. Tuh.